pembacaan dakwaan, maka secara sah tidak ada tindak pidana pemerasan. Jadi saya kasih waktu 7 kali 24 jam untuk segera minta maaf kepada Nikita Mirzani. Ya, itu yang saya sampaikan, dan ini permintaan Nikita Mirzani karena dia sudah mendengar sendiri tidak ada tindak pidana pemerasan, karena selama ini selalu dikategorikan kita telah melakukan pemerasan. Kita minta dalam waktu 7 kali 24 jam segera meminta maaf kepada Nikita Mirzani karena selama ini menyatakan Nikita telah melakukan pemerasan. Ya, kalau pihak sana tidak mau, itu urusan nanti, urusan hukum yang akan bekerja. Ya, karena kita minta supaya minta maaf itu kan urusan moral, tapi kalau tidak mau urusan hukum yang akan berjalan. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu depan eksepsi, Anda tunggu eksepsinya seperti apa saja. Bahwa ada nama saja bang yang kita itu jualan yang dibilang ada halusinasi, contohnya bahwa terkait dengan orang yang disebutkan tadi itu ada beberapa peristiwa tindakan orang lain tapi ada di dalam dakwaan dia. Makanya kita heran, ini yang melakukan orang lain tapi kenapa ada di dakwaan saya gitu loh. Itu yang kita bilang, dan sebagian itu adalah tidak benar. Makanya dikatakan bahwa korban ini halusinasi. Seperti itu tadi bahasanya, korban itu halusinasi katanya Nikita Mirzani. Bang, tadi disebutkan terkait aliran dana ini, Nikita sendiri katanya seperti apa, Bang? Nanti itu kan ya, gampang lah itu. Kan kita itu bukan orang nggak punya pekerjaan, dia sekali live itu bisa miliaran, bisa ratusan juta. Nanti saya bisa buktikan, itu urusan kecil lah, membuktikan pekerjaan Niki, penghasilan Niki itu urusan gampang. Yang jelas Niki bukan orang tidak punya pekerjaan, dia sekali live bisa jutaan, bahkan dia dikontrak bisa miliaran. Itu kecil lah, uang 4 miliar itu kecil daripada kontrak dia yang hampir 15 miliar dan sebagainya. Ya, percakapan menurut Niki dihapus, tapi yang terpenting bukan itu, adanya pergantian pasal yang selama ini disangkakan, pasal yang dilaporkan adalah pasal pemerasan 368. Sampai Nikita ditahan, semuanya pasal adalah 368 tentang pemerasan. Tapi begitu masuk dalam surat dakwaan, makanya saya katakan saya ingin mendengar. Karena begitu saya mendengar dan itu dinyatakan sah disampaikan di dalam persidangan, maka surat dakwaan itu sah. Dalam surat dakwaan yang kedua itu adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pemerasannya sudah tidak ada, dihapus oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu selama ini laporannya adalah tindak pidana pemerasan, proses hukumnya terkait dengan tindak pidana pemerasan, berita yang berkembang terkait dengan tindak pidana pemerasan, kita minta 1 kali 7 jam, 7 kali 24 jam, mohon maaf, segera minta maaf. Itu permintaan. Bang, terkait tadi kan disebutkan beberapa pihak ya, ada O dan Iya. Nah, ini menurut seperti apa, Bang? Nanti Apa ada yang rencananya akan menjadi saksi juga? Kalau itu wajib. Kalau mereka yang ada di dalam dakwaan itu berarti orang yang ada dalam berkas. Pasti. Bang, rokok bang. Rokok. Pasti untuk persidangan. Yang merokok silakan ke pabriknya langsung aja, biar lebih banyak rokok yang bisa. Bang, di persidangan lain saya tadi merasa ada kejanggalan. Sama, Mail juga sama. Kan itu sama ureannya, cuma beda terdakwanya. Ketemu Selasa ya, saya baca eksepsi, dan di dalam eksepsi semuanya kita akan bisa. Saya mohon didukung, mohon sama-sama kita tegakkan kebenaran, tidak perlu kita takut ya. Bang, menjelang sidang Fadel gimana bang? Fadel besok sidangnya terbaik Fadel. Ya Fadel. Fadel saya dapat informasi Merah bang. besok itu sidangnya Fadel, tapi sidang itu tertutup untuk umum. Yang saya tidak tahu apakah besok itu terdakwa mengajukan eksepsi atau tidak. Kalau terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka sidang berikutnya adalah pemeriksaan pelapor, dalam hal ini Nikita Mirzani. Nikita pasti datang, Laura pasti datang. Jam berapa bang? Saya kalau jam biasanya ya tahanan ya jam-jam 10 beginilah ya. Yang jelas besok sidang tertutup, Anda mungkin bisa melihat dia masuk dalam ruangan, mungkin Anda dibolehkan meliput, tapi setelah itu mungkin Anda disuruh keluar. Karena tidak ada satupun yang boleh mendengarkan apa yang ada di dalam.
terkait dengan kesusilaan dan anak. Yang jelas Nikita Mirzani wajib diperiksa sebagai pelapor, Laura wajib diperiksa sebagai korban. Korbannya akan hadir, tinggal waktunya nanti ditentukan oleh jaksa penuntut umum. Oke, terima kasih Pak. Ada sidang apa lagi yang mau ditanya? Apa semua sidang saya kasih tahu? Kasih sekalian. Aktif Baim nanti aja. Ya. Bang, manifestasi gimana Bang? Tapi saya belum urusan Pak Imong ya. Saya belum mendapatkan izin untuk menyampaikan kepada teman-teman. Tapi informasinya alhamdulillah menyenangkan Pak Imong. Anda cari deh bocorannya. Bang, pendamping Bayang terbaru siapa Bang? Ya nanti kita doain. Kalau perlu kita sama-sama rame-rame datang di hajatannya ya. Oke, cocok. Sidang manifestasi Bang, gimana Bang? Wan prestasi. Nah, penting ini. Sebetulnya di wan hajatan itu sudah ada persoalan. Itu ada uang 4 miliar. Jadi gini, di dalam persoalan hukum ini semua subharap. Jadi jangan bingung dengan gugatan saya. Dibaca saja yang baik. Kalau bingung dijawab saja. Jadi jangan kalang kabut begitu digugat ya. Jadi belajar aja yang pintar biar tahu perjanjian itu bisa lisan bisa tertulis. Ya, itu saja yang harus dipahami. Sidangnya sendiri Sidangnya tanggal 1. Di tanggal 1 nanti saya akan pertemukan dengan Nikita Mirzani. berarti baru Memang saya minta tanggal 1 supaya bertemu. Ya, tanggal 1 ya. Mediasi. Iya deh ya. Tanggal 1 mediasi. Nanti saya minta diketemukan sama Niki. Kayaknya hakim mediator setuju, makanya ditunda tanggal. Dan saya minta datang, nggak usah takut, datang saja nggak ada masalah. Kalau ini kemajuan digugat aja. Datang aja, kalau memang keberatan ya keberatan gitu. Karena itu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung wajib hadir. Jadi yang wajib hadir itu bukan pengacaranya, jangan pengacaranya yang sibuk ke pengadilan. Yang harus datang itu adalah pihak yang digugat, wan prestasi yang harus hadir. Cukup satu aja, nggak usah kalau perlu begitu datang prinsipalnya ketemu dengan para pihak. Ya udah, lawyer ini keluar aja biar mereka yang membahas masalah. Karena peraturannya seperti itu, jangan lawyernya yang sibuk datang ke pengadilan. Ya. Ya ini kan pengadilan terbuka di Pondok. Laporan ini. Oh itu, coba ditanya sama korbannya ada 4. Kalau memang kurang saya tambahin lagi. Ya, yang jelas tadi sabar, ini kita sudah pesan 7 kali 24 jam. Segera minta maaf karena tidak ada tindak pidana pemerasan yang selama ini disampaikan kepada masyarakat. Niki tidak pernah melakukan pemerasan titik dan itu sah. Setelah dibacakan di dalam dakwaan menjadi sah. Nikita bukan pemeras. Selesai. Oke. Oke.